adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan karena kasih dan anugerahnya kembali kita bisa beribadah bersama hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara kiranya telah mengajak setiap anggota keluarga untuk beribadah bersama. Dan pastikan kita mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama ibadah berlangsung. Mari kita mau satukan hati kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan penyertaan sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau juga berikan kami kesempatan kami sama-sama boleh beribadah bersama dengan keluarga kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau telah ada di tengah-tengah kami. Tuhan kiranya Engkau yang memimpin ya Tuhan jalani ibadah hari ini dari awal ke tengah hingga pada akhirnya. Ya Bapa kami serahkan ya Tuhan pikiran kami ya Bapa, hati kami ya Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang perkenankan kami ya Bapa untuk beribadah kepada-Mu ya Yesus. Kami rindu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, memuji-Mu ya Yesus, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang persiapkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan. Kiranya semuanya bisa berfungsi dengan baik ya Bapa, tidak ada kendala apapun ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan boleh menikmati persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami serahkan jalani ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian iman kita. Gereja Besar Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Besar Indonesia Cimanggis, Gereja Besar Indonesia Cimanggis, Gereja Besar Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Besar Indonesia Cimanggis, Gereja Besar Indonesia Cimanggis, Gereja Besar Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya, kiranya berkat Tuhan sudah dari kita semua. Amin. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa pujian baginya dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau penuh kuasa Tuhan. Dan kasih-Mu terus ada dalam hidup kami. Haleluya. Kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau hadir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk bersukacitalah, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau
kuasamu, gerakkan kami-Mu. Menarilah dan bertempurlah, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab kuasamu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, penuh kuasa Tuhan, penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Akan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertatakan surga, Bapa kami yang baik dan limpah kasih, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala pernyataan-Mu selama panjang masa. Kiranya Tuhan kembali Engkau menghimpun kami. Engkau berkata, 2-3 orang kumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa, kiranya Engkau berkati ibadah ini mulai awal hingga selesai. Tiap umat Tuhan selalu ingin Tuhan menikmati bait-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati para pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Mereka melayani Engkau dengan hati yang tulus dan setia Tuhan. Namun kami percaya apapun mereka kerjakan pelayanan tidaklah sia-sia Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perkhotbah yang Engkau pakai, Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan boleh sampaikan kepada tanah hati kami yang subur Tuhan. Engkau urapi, Engkau taruh kata-kata yang gampang dimengerti, sehingga kami sungguh Tuhan dipenuh dengan terang firman-Mu Tuhan. Dan segala roh-roh intimidasi pikiran, roh-roh jahat yang berusaha menggoncang iman percaya kami, saat ini kami ikat, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Nyah. Dan Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan lewat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online Tuhan. Engkau buka hati, Engkau taruh kehendak-Mu atas jemaat-Mu, sehingga ada roh kerinduan selalu bersekutu bersama-sama satu keluarga. Dan Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, ketika mereka lemah Engkau kuatkan, karena kami percaya garda dan tongkat-Mu itulah menjadi penghiburan bagi mereka. Ketika mereka lemah tubuh Tuhan, Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, mereka boleh Tuhan sembuh secara sempurna, dan mereka boleh sama-sama berkumpul di keluarga dan bersekutu bersama bersama kami serahkan jemaat yang Engkau kasihi dalam tengah pernyataan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Joyce yang telah Engkau pakai, Engkau utus. Berkati Ibu Gembala, jamah beliau Tuhan, dan taruhkan hikmat dan perwayuan ketika harus
melakukan pelayanan, namun juga Engkau berkati kesehatannya Tuhan, jauh daripada sakit Tuhan. Dan ketika jemaat selalu taat dan setia kepada Ibu Gembala. Juga kami berdoa untuk keluarga, anak, mantu, cucu, Engkau berkati Tuhan, berikan mereka semua sehati, unity dalam mendukung pelayanan daripada Ibu Gembala. Itu sebabnya kami serahkan Ibu Gembala dalam tangan pernyataan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, juga pemerintahan bangsa Kota Depok Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, apapun Tuhan beliau kerjakan Tuhan, Kau campur tangan. Seperti adanya vaksin yang diharuskan terselesaikan, Engkau campur tangan sehingga vaksin terselesaikan dan semua umat mendapatkan kekebalan tubuh Tuhan yang hakiki. Juga Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan dalam kondisi pandemi 19 sehingga tidak berlangsung begitu lama, karena waktunya sudah cukup lama sehingga sangat menggetarkan, menakutkan semua umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan campur tangan-Mu atas pemerintah dan bangsa, yaitu Bapak Presiden untuk Tuhan mengatasi hal demikian bersama jajarannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Polri, Engkau berkati Polri sehingga bisa menjaga keamanan lingkungan dan selalu Tuhan membuat ketenangan daripada masyarakat. Kami juga berkati anggota MPR DPR, nyatakan kehendak, nyatakan isi hati-Mu atas pemerintah, anggota MPR DPR, sehingga apapun mereka kerjakan ada sungguh perintahnya adalah bijaksana dan adil. Kau berikan dia roh takut akan Engkau Bapa. Cukup, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja baru yang akan direncanakan penggunaannya Bapa. Engkau campur tangan Tuhan. Kiranya campur tangan Tuhan, kami percaya akan mengatasi kesulitan yang kami alami, karena Engkau lebih tahu daripada kesulitan ada akan kami. Dan Kau campur tangan, Kau tolong Tuhan, sehingga Tuhan gereja segera kami gunakan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Syukur, terima kasih. Inilah doa-doa hamba, doa yang masih jauh sempurna, kiranya Tuhan kesempurnakan. Segala puji hormat kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Allah, Juru Selamat hidup kami. Kita berkati, kita kasih sama, katakan amin. Bawa hidup kami ya Tuhan, kepadamu ya Yesus. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku ya Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Allah penebus kita. Kita percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Semua dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kalau kita masih bisa beribadah pada saat ini, kita dapat tadi menyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita kasih yang terbaik bagi Tuhan, kita percaya bahwa setiap pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan segala keberadaan kita. Kita minta supaya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, pada hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat Alkitab kita, lalu kita katakan, "Ini Alkitabku." Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Jikalau kami masih ada, sampai saat ini Tuhan kami percaya itu semua karena anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Bapak, kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Semua itu kami naikkan dari dasar hati kami yang paling dalam. Biar Engkau menerima semuanya itu Tuhan bagi dupa yang harum Tuhan. Biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami rindu merenungkan, mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kami siapkan telinga, hati, dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun dapat menjadi kekuatan kami Tuhan, jadi rema Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau mengurapi Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Hamba yang tidak berguna ini Tuhan, yang hanya berguna jikalau Engkau yang menggunakan Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini Tuhan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Dapat dimengerti dengan baik. Dan yang terutama memberkati Tuhan. Yang mendengarkan juga yang menyampaikan Tuhan. Kami menolak segala kuasa-kuasa roh jahat, roh intimidasi iblis yang mencoba untuk mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan. Kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati gadget kami, memberkati jaringan internet, jaringan listrik, semuanya Kau memberkati Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjaga pergaulan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara sekalian berkati oleh Tuhan, bergaul adalah sesuatu yang sangat biasa kita lakukan. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak memiliki teman, bahkan tidak memiliki sahabat. Bergaul satu dengan yang lainnya adalah hal yang biasa. Ya, anak-anak di sekolah bergaul, di teman pekerjaan bergaul, sesama hobi bergaul, mungkin dalam lingkungan pelayanan gereja, lingkungan rumahan, RT RW kita bergaul. Kata bergaul adalah sesuatu yang sangat biasa. Ya, tidak ada yang aneh di dalamnya. Nah, tapi Bapak Ibu, pernahkah terpikirkan kenapa sih manusia itu kayaknya senang banget bergaul? Manusia senang banget bersosialisasi, itu senang banget, ya. Nah, kita akan buka firman Tuhan
dari Kejadian 2 ayat 18. Ini awal mulanya Allah menciptakan manusia, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, di sini dapat kita simpulkan bahwa manusia diciptakan Tuhan bukanlah sebagai makhluk yang individualisme, bukan. Tetapi sebagai makhluk yang bersosial, makhluk yang harus memiliki hubungan, makhluk yang harus memiliki komunikasi satu dengan lainnya. Kita tahu dalam Kejadian 2 ini, setelah manusia diciptakan, manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberi nama para binatang. Ya, tetapi dapat dilihat bahwa dari semua binatang itu, Tuhan Allah tidak menemukan satupun yang sepadan dengan manusia itu atau Adam. Ya, makanya Allah menciptakan wanita atau Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Kata sepadan banyak banget artinya, Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang, oh harus seiman. Ada yang bilang harus satu suku mungkin atau dan lain-lain, ya. Itu bisa diartikan berbagai macam. Tetapi dapat diartikan bahwa manusia itu bergaul dengan antara manusia. Intinya, manusia bukanlah makhluk individualisme. Ya, semua manusia itu butuh sesamanya. Ya, kalau kita bisa lihat zaman dulu ada film yang namanya Tarzan, di mana dia hidup sendirian di hutan, diasuh oleh para binatang. Ya mungkin itu hanya cerita saja, Bapak Ibu. Mungkin di dunia nyata ini nggak ada orang seperti itu. Ya, atau mungkin ada, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya manusia itu pasti butuh sesamanya. Dalam segala hal manusia butuh sesamanya. Bahkan saat dia senang, dia butuh sesamanya untuk dapat menceritakan kesenangannya itu. Ya, kalau saat dia lagi susah, dia butuh seseorang untuk dapat diceritakan kesusahan itu. Dia harus minta tolong sama seseorang. Ya, oleh sebab itu makanya manusia ini nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Manusia harus hidup berkelompok, hidup bersosialisasi, hidup dalam komunitas, ya. Dari TK, SD, SMP, SLTA, kuliah, semuanya ini kita memiliki komunitas atau pergaulan kita. Bahkan setelah itu kita bekerja pun kita masuk dalam komunitas pekerjaan. Kita bergaul dengan rekan sekerja kita bergaul juga dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dan lain-lain. Ya, apakah berhenti sampai situ? Enggak juga. Sampai kita udah lanjut usia pun, kita itu tetap butuh yang namanya pergaulan. Kita tetap butuh namanya komunitas. Ya, makanya kalau di GBI Cimanggis ada namanya Usia Emas. Ya, itu komunitas bagi para lansia yang sudah berumur di atas 60 tahun. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, karena satu angkatan gitu ya, sama-sama udah lansia, memiliki pengertian yang sama, pandangan yang sama. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak muda, ada kaum muda, ada sekolah minggu, artinya dia memiliki komunitas yang sama-sama satu usia. Karena dengan satu usia pasti pola pikirnya sama, kurang lebih hampir sama, ya. Terus minat dan interestnya hampir sama, makanya di dalam setiap gereja itu ada komunitas per komunitas, gitu, ya. Nah, dalam era digital sekarang, pergaulan itu udah tidak terbatas hanya dengan kontak fisik saja, ya. Kalau zaman dulu kita bergaul, kita main ke rumah seseorang, atau teman kita main ke rumah kita, itu baru namanya bergaul, kita deket gitu ya, jalan-jalan bareng-bareng. Tapi dalam dunia digital ini,
Ya, sosial media ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita tidak harus bergaul secara fisik, tapi secara virtual pun kita dapat bergaul. Contoh paling gampang adalah WhatsApp group. Ayo, saya boleh tanya, ada nggak sih di antara kita yang tidak mempunyai komunitas dalam WhatsApp group? Ada? Saya percaya kita semua punya. Ya, entah itu komunitas dari gereja, dari lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman sekolah kita, dan lain-lain banyak sekali. Saya sendiri kalau di handphone saya, aduh banyak sekali. Bahkan ada teman saya nih, dia sampai minta izin keluar dari satu grup ini karena handphonenya udah nggak sanggup menampung saking banyaknya komunitas grup di WhatsApp-nya. Luar biasa. Ya, tapi itulah yang terjadi di dunia digital ini. Ya, pertemanan, pergaulan, komunitas itu bukan hanya secara fisik. Ya, Bapak Ibu bayangkan nggak dengan banyaknya kita join, kita gabung dalam perkumpulan, dalam komunitas dan pergaulan, kalau tidak secara media sosial, contohnya secara WhatsApp, gimana caranya kita mau bisa kumpul sama mereka? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin kita bisa sediakan waktu sebanyak itu buat pergaulan kita. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi dalam dunia digital ini, itu semua dimungkinkan. Ya, belum lagi melalui WhatsApp, ya, melalui Facebook. Ya, Facebook adalah satu yang sangat luar biasa. Ya, kita dapat dipertemukan kembali dengan teman-teman kita yang lama, dengan pribadi-pribadi yang udah lama kita nggak ketemu. Contohnya, saya dipertemukan kembali dengan teman-teman SD saya yang udah sekitar 30 tahun nggak ketemu. Ya, 25 tahun, 30 tahun nggak ketemu, dipertemukan kembali. Ya, bahkan dari beberapa dari kita yang udah usia lanjut, ya, dipertemukan kembali dengan teman-teman yang sudah 60 tahun nggak ketemu. Luar biasa. Melalui Facebook. Ya, salah satu media sosial terbesar di dunia ini. Itu sangat membantu, Bapak Ibu. Ya, tapi ingat, kita harus bijak menggunakan media sosial ini. Sisi positifnya banyak sekali. Tetapi di balik itu pun banyak sekali sisi negatifnya. Ya. Dengan kata lain, pergaulan yang baik dapat memberi banyak sekali manfaat. Ya, kita semua pasti udah mengalami manfaatnya. Kita dapat bercerita, kita dapat masukan, ya. Kita dapat merasakan kehangatan, kita bisa minta pertolongan. Aduh, luar biasa. Bahkan bagi anak-anak muda, pergaulan ini sangat penting, ya. Kenapa? Karena mau nyari jodoh. Ya, biasanya kan kalau pergaulan dia luas, gitu ya, maka pilihan jodohnya akan semakin banyak, gitu ya. Makanya makin luas pergaulan, makin banyak teman, ya makin banyak bisa pilih-pilih lah istilahnya untuk pasangan hidup. Ya, banyak banget manfaat dari pergaulan ini. Ya, tapi pada kenyataannya akhir-akhir ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, banyak sekali orang tua yang sangat sulit untuk memantau aktivitas pergaulan anaknya, terutama dalam era digital ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau zaman dulu, ya, saya mau bergaul sama si A, biasanya saya akan ke rumah si A, atau si A datang ke rumah saya, atau kami janjian untuk jalan bareng, melakukan aktivitas tertentu. Entah itu olahraga, entah itu main musik, dan lain-lain. Tetapi kita harus bertemu muka. Ya, jadi orang tua gampang mantaunya. Oh, dia ini bergaulnya sama si ini, sama si ini, sama si ini. Tetapi zaman sekarang, ya, karena ada media sosial ini, itu sangat sulit dipantau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka itu semua hanya tergantung kepada satu jari aja. Ya, dia mau berteman sama siapa, dia mau ketemu sama siapa, dia lagi akrab sama siapa, dia lagi suka sama siapa.
itu sangat sulit. Ya, makanya banyak sekali berita-berita yang kita dengar, ya, anak-anak yang kabur dari rumah karena baru kenal seseorang dari media sosial, itu sering banget terjadi. Kenapa? Karena sulitnya orang tua untuk bisa memantau anak-anaknya dalam media sosial ini. Makanya sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita dapat bisa dekat dengan anak-anak kita, bahkan bisa memberikan masukan, memberikan nasihat mengenai baik dan buruknya dari media sosial ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, akibat pergaulan yang buruk itu seperti apa sih? Ya, kalau tadi kita berbicara mengenai banyaknya akibat pergaulan yang baik, maka saya akan berbicara sebaliknya saat ini, apakah akibat dari pergaulan yang buruk? Ya, kita dapat baca yang pertama di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Ya, cukup panjang pembacaannya. Saya akan mengambil intisarinya aja buat kita semua untuk menghemat waktu. Ya, bagaimana di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka yang adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh masih banyak bergaul akrab dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Secara khusus, mereka tidak percaya kepada adanya kebangkitan Kristus. Ya, itu adalah satu isu yang sangat hot pada zaman itu. Ya, kita tahu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bersekongkol ya dengan penguasa saat itu. Mereka bilang bahwa jasad Tuhan Yesus itu dicuri sama murid-muridnya, lalu diumpetin. Mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Gitu. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, maksudnya orang-orang percaya saat itu di Korintus banyak sekali bergaul dengan orang-orang yang tidak percayakan kebangkitan. Ya, secara tidak langsung pola pikir mereka, kerohanian mereka, iman percaya mereka lama-lama tergerus karena seringnya komunikasi, seringnya diskusi, seringnya tukar pikiran dengan orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan tersebut. Makanya Paulus dengan jelas mengatakan, perhatikanlah pergaulanmu. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sama Bapak Ibu. Ya. Kalau zaman dulu terjadi, maka zaman sekarang pun banyak yang terjadi. Bagaimana kepada siapa kita bergaul saat ini? Bukan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita harus perhatikan pergaulan kita, tetapi kepada orang-orang yang mengaku adalah orang percaya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang percaya. KTP-nya boleh Kristen, ya, boleh dibaptis, tetapi kalau tidak memancarkan buah-buah Roh Kudus, hati-hati Bapak Ibu teman-teman semua. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena dalam pergaulan pun iman kita harus dibangunkan. Karena dalam pergaulan pun kita harus bisa menjadi berkat. Kalau dia menjadi toksik, menjadi racun buat kita, buat apa kita bergaul dengan mereka? Secara tidak sadar, perlahan-lahan akan membawa kita kepada kesesatan. Mungkin dalam hal-hal sepele, mungkin dalam hal-hal kecil terlebih dahulu, lama-lama akan menyeret kita makin jauh dan makin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita pupuk, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, pengetahuan, pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai hilang begitu saja hanya karena pergaulan yang buruk. Ya, saya bisa pastikan dimanapun pergaulan yang buruk itu tetap ada. Ya, tolong perhatikan pergaulan. Jangan sampai sekali lagi pergaulan itu membawa kita kepada kesesatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari sama-sama
Kita buka firman Tuhan di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Yang kedua, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan baik kita. Ya, kita tahu Bapak Ibu, ya, teman-teman semua, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita sudah dengar. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu terjadi karena pergaulan. Pergaulan di mana? Di sekolah, pergaulan di lingkungan, pergaulan di jalan, di mana aja. Ya, saya bisa katakan para pecandu obat-obat terlarang itu, rata-rata itu mereka menjadi pecandu itu karena pergaulan. Karena merasa nggak enak sama teman. Makanya mereka mulai coba-coba, lalu mereka terjerumus ke dalamnya. Ya, bagi adik-adik yang masih sekolah, hati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai hanya karena kita ingin diterima oleh lingkungan, oleh teman-teman kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita terjerumus ke dalam pornografi, ke dalam keterikatan rokok, ke dalam keterikatan obat-obatan yang terlarang, bahkan seks bebas. Semua itu banyak banget terjadi karena pergaulan kita nggak baik. Kita tidak memilih kepada siapa kita bergaul. Ya, mari kita jaga kebiasaan-kebiasaan yang udah dibangun dari keluarga kita. Semangat-semangat dalam bekerja, dalam beraktivitas, visi misi kita, mari sama-sama kita jaga, tentunya dengan menjaga pergaulan kita. Ya, kalau kita aware, kalau kita bisa waspada, saya bisa yakinkan kita bisa memilih pergaulan yang baik. Saat pergaulan kita sudah menjurus kepada nggak benar, sudah mulai coba-coba hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, setiap kali diskusi, ngomongin orang yang nggak benar, ngatain orang, bahasa kasar keluar, saya bisa pastikan teman-teman udah harus menarik diri dari pergaulan itu. Ya, teman-teman harus sudah menarik diri dari pergaulan itu. Jangan pakai alasan, saya mau jadi berkat di situ. Maaf, ya, kalau dikata perumpamaan nih, ya ini ada meja, kita di bawah meja, ya, kita di atas meja, mereka di bawah meja, ya. Kalau atas sama bawah tarik-tarikan, kira-kira menurut Bapak Ibu teman-teman semua lebih gampang yang atas narik yang bawah ke atas, atau lebih mudah yang bawah narik atas ke bawah? Pasti jawabannya adalah lebih gampang yang bawah untuk menarik yang atas ke bawah. Sama seperti kita. Kalau kita terus membiarkan diri kita masuk dalam pergaulan yang tidak baik itu, udah tahu mereka nggak benar hidupnya, kita terus bergaul sama mereka, cepat atau lambat kita akan ikut jadi seperti mereka. Firman Tuhan dalam Amsal katakan, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar. Lama-lama kita akan menjadi seperti mereka. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Tapi berita buruknya, hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau yang pertama, dapat membawa kita kepada kesesatan. Yang kedua, bisa merusakkan kebiasaan baik kita. Waduh, kayaknya sulit banget ya untuk memperoleh pergaulan yang baik atau komunitas yang baik. Sebenarnya dibilang sulit sih ya memang sulit. Tetapi semua itu ada awalnya Bapak Ibu. Ya, semua itu ada dasarnya. Ya. Nah,
ada satu komunitas yang menjadi dasar dari semua pergaulan itu. Ada satu komunitas yang harus menjadi panutan contoh bagi kita semua dalam membina komunitas yang lain, dalam masuk dalam komunitas lain. Komunitas itu adalah keluarga, Bapak Ibu. Ya, kita semua punya keluarga. Ya, keluarga adalah tempat komunitas yang paling dasar bagi semua orang. Mengapa keluarga sangat penting? Satu, karena dalam keluarga lah pertama-tama anak-anak akan mulai bergaul. Anak-anak akan bergaul dengan orang tuanya. Ya, tempat di mana anak-anak belajar, bertumbuh dan berkembang. Jadi, anak-anak belajar dan bertumbuh berkembang itu bukan di sekolah, Bapak Ibu. Pertama-tama itu haruslah di rumah. Ya, baru setelah itu di sekolah. Ya. Apabila seseorang anak memiliki hubungan keluarga yang kurang baik, memiliki background keluarga yang kurang baik, biasanya itu akan mempengaruhi, kemungkinan besar akan mempengaruhi kehidupan pergaulan atau sosialisasinya. Ya, banyak kita dengar pengalaman-pengalaman anak-anak yang mengalami masalah dalam kehidupannya, ya, entah itu dia bermasalah dalam kenakalan, dalam obat-obatan terlarang dan lain-lain. Banyak sekali itu disebabkan karena memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik. Entah itu ayah ibunya sering bertengkar, bahkan sampai bercerai, atau dia diasuh oleh orang lain, bukan oleh orang tuanya. Yang jelas tidak memiliki keluarga yang baik, itu sangat besar kemungkinannya dapat membuat anak bertumbuh menjadi anak yang tidak baik dalam pergaulannya. Ya. Nah, apabila seorang anak atau kita semua memiliki rumah yang baik, maka seseorang itu akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang nyaman, yang aman, dan terlindungi bagi seluruh anggota keluarga kita? Apakah istri senangnya di rumah atau senang di luar? Apakah suami lebih nyaman tinggal di rumah? Atau lebih nyaman di kantor? Atau lebih nyaman di luar sana? Atau apakah anak-anak sudah nyaman ada di rumah? Atau dia merasakan rumah seperti neraka? Itu adalah pertanyaan besar buat kita semua. Saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu cerita dalam Lukas 15, ayat 11 sampai ayat 24. Di situ Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang luar biasa mengenai anak yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang. Ya. Di situ diceritakan bagaimana seorang anak bungsu lagi. Ya, dia meminta jatah warisan kepada ayahnya, bapaknya yang masih hidup. Ini benar-benar cerita yang luar biasa ya, yang konyol menurut saya ya. Masa sih ada anak minta warisan sama orang tua tapi orang tuanya belum meninggal gitu ya. Tetapi singkat cerita orang tuanya tetap kasih loh hartanya buat anaknya ini yang dikasihi ya. Nah, setelah mendapatkan harta yang banyak, uang yang banyak, diceritakan bagaimana anak itu pergi lalu berfoya-foya menghambur-hamburkan uangnya. Saya dapat katakan anak ini salah bergaul. Memiliki pergaulan yang buruk, ya, menjerat hidupnya, ya, mungkin dia berpesta pora, mabuk-mabukan dan lain-lain. Singkat cerita, habis uangnya. Bahkan dikatakan untuk makan aja dia susah, ya, jangankan makan yang layak, makan yang nggak layak aja susah dikatakan. Makanan babi aja
susah. Tapi apa yang terjadi? Ya, di situ diceritakan bagaimana dia teringat akan rumah bapaknya. Dia teringat akan bapaknya tuh punya banyak pekerja. Dan pekerjanya itu makan itu enak. Tapi dia di sini makan makanan babi. Saya bisa simpulkan, saya bisa sampaikan bahwa seperti itulah harusnya gambaran rumah bagi semua orang. Sebagaimana bapak itu menerima anak itu apa adanya, begitu pula lah rumah kita harus menerima seluruh anggota keluarga dengan apa adanya. Kita semua membutuhkan rumah yang aman. Kita semua membutuhkan rumah yang selalu menerima kita apa adanya. Sebagaimana Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita melakukan dosa, walaupun kita tidak taat sama Tuhan, saat kita minta ampun sama Tuhan, saat kita bertobat, Tuhan selalu membuka tangannya bagi kita. Itu adalah gambaran rumah yang sesungguhnya. Tapi secara real, rumah kita pun harus menjadi tempat seperti itu bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita. Tempat yang nyaman, tempat yang disadari bahwa akan selalu terbuka buat kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman semua, hubungan keluarga antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri itu harus mengimpartasikan suasana surga. Kenapa? Sebab jikalau hubungan antara orang tua, suami, istri dengan anak itu tidak baik, sangat sulit bagi seorang anak untuk bisa memahami Tuhan seutuhnya. Kalau seorang anak memiliki orang tua, secara khusus papa yang galak, papa yang kasar, papa yang tidak peduli, papa yang tidak pernah memeluk dia, tidak pernah selalu ada bagi dia, maka anak itu akan sulit untuk bisa membayangkan Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang luar biasa itu seperti apa, Bapak Ibu. Tetapi saat orang tua, terutama seorang ayah, selalu ada bagi anak-anaknya, memberikan perhatian, memberikan dukungan, ya, menyatakan kebaikan Tuhan, maka anak-anak akan dengan mudah dapat membayangkan, oh, begitu ya, yang namanya Bapa yang baik itu seperti itu. Memang tidak mudah untuk dapat dilakukan, Bapak Ibu. Tapi itulah tantangan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari saat ini kita bergandengan tangan. Suami, istri, anak-anak, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, supaya di dalam rumah itu ada sukacita surga. Papa betah di rumah, mama juga betah di rumah. Anak-anak lebih senang di rumah bergaul, ngobrol sama orang tua daripada dia menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Bukan berarti dia nggak boleh bergaul, boleh. Tetapi kalau ada pilihan dia lebih senang di rumah, itu adalah satu yang luar biasa. Ya, kalau anak-anak lebih senang di luar, Bapak Ibu, kita nggak tahu kepada siapa dia berbagi. Kepada siapa dia bercerita, kepada siapa dia mengeluh. Apakah nasihat yang diberikan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah teguran yang diberikan itu dapat membangun anak itu? Apakah hal-hal yang baik yang diajarkan itu satu pertanyaan yang besar. Tetapi kalau mereka datang kepada orang tua, secara khusus orang tua yang takut akan Tuhan, saya bisa yakinkan 100%.
pasti tuntunan, bimbingan, pertolongannya itu sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Mari kita semua, kita jadikan rumah kita sebagai rumah yang aman, yang nyaman, dan dilindungi bagi anak-anak kita, bagi seluruh anggota rumah kita. Tetap jaga pergaulan kita, minta hikmat Tuhan, pilih-pilih mana yang harus saya ikuti, mana yang harus jalani, mana yang harus saya hindari. Sekian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadari Tuhan, sebagai manusia kami sangat butuh untuk bergaul Tuhan. Kami sangat butuh untuk bersosialisasi dengan sesama kami. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kami pun harus memilih-milih dengan siapa kami bergaul, dengan siapa Tuhan kami bersosialisasi. Mari Roh Kudus, Engkau memberikan hikmat, marifat bagi kami, sehingga kami dapat memilih-milih Tuhan. Sehingga dalam pergaulan kami, iman kami makin bertumbuh Tuhan. Rohanian kami makin naik Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan kami makin disempurnakan seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar Tuhan, bergandengan tangan Tuhan dengan seisi rumah tangga kami. Kami rindu menjadikan rumah kami menjadi rumah yang aman dan nyaman Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah terjalin hubungan yang intim Tuhan, terjalin hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak-anak Tuhan, saling mengasihi Tuhan, saling menghormati dan saling menghargai Tuhan, sehingga dalam rumah tangga ini sukacita surga terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Bapa, biarlah Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga ini Tuhan, secara khusus rumah tangga di GBI Cimanggis Tuhan. Biarlah dalam setiap rumah tangga ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang bagi tetangga sekitar Tuhan. Dapat orang-orang dapat melihat bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bangga Tuhan telah Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus,
serta kekuatan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Terima Kasih Yesusku.